Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 19 November 2021. Dan hari ini adalah hari yang berkah karena ini adalah hari Jumat. Analisis teknikal saham harian 19 November 2021. Pada edisi ini, kita akan ngebahas mengenai pergerakan indeks pada perdagangan kemarin, tanggal 18 November 2021, serta emiten apa sih yang menarik diprediksi pada perdagangan hari ini 19 November 2021. Kita mulai dari pergerakan indeks harian. Secara overall, bursa yang ada di Indonesia mengalami tekanan koreksi yang cukup tinggi. Ini tergambar dari pergerakan IHSG atau kepanjangan dari indeks harga saham gabungan itu minus 0,58%. Ini tidak terlepas dari backbone dari IHSG itu sendiri merah. Seperti LQ45 minus 0,78%, Kompas 100 minus 0,66%, IDX 30 minus 0,77%. Kenapa sih minus? Ini tidak terlepas dari tekanan dari bursa-bursa luar, di mana itu dari bursa Asia, bursa Eropa, maupun bursa dari Amerika, Dow Jones dan Nasdaq, itu terkoreksi semua. Ya. Karena terkoreksi semua, ini mengakibatkan IHSG kita pun ikut tertekan yang luar biasa, menyebabkan penurunan dari semua indeks, semua perusahaan yang ada atau listing di bursa efek kita. Tetapi di setiap kegiatan atau setiap penurunan atau kenaikan akan selalu ada yang namanya top gainers dan top loser. Kenapa selalu ada yang namanya top gainers dan top loser? Ini tidak terlepas dari yang namanya adanya pergerakan bandar. Apa itu bandar? Bandar adalah yang namanya smart money, atau bahasa kasarnya mafia, atau bahasa kampungnya calo. Itu semua disebut dengan sebutan bandar. Setiap emiten hampir dan pasti dipastikan bahwa ada satu penunggu yang namanya disebut bandar. Perusahaan-perusahaan kecil yang kita suka sebut dengan saham gorengan itu memiliki kategori-kategori yang dikategorikan sebagai saham gorengan, di mana setiap saham gorengan itu pasti punya satu penunggu. Berbeda halnya kalau misalkan second liner ataupun third liner, bisa 2 penunggu, 3 penunggu, ataupun 5 penunggu, itu pun sangat-sangat bisa. Tetapi untuk saham gorengan itu gak ada atau masa bodoh dengan pergerakan IHSG. Selama bandar mau, selama gajah mau, ya suka-suka dia bakal dinaikin gitu loh. Oleh karena itu, gue kasih saran. Ini ada buku menarik nih. Nih, lihat buku The Art of Future Market. Buku ini menerangkan tentang pergerakan bandar atau pergerakan gajah di pasar modal Indonesia. Bagaimana mengenal karakternya dan bagaimana cara mendeteksi pergerakan bandar dibahas tuntas di sini. Berdasarkan teori dan juga berdasarkan praktek. Lalu kita lanjut di sini. Oh, yang tadi itu bisa lu baca, lu cari di Gramedia seluruh Indonesia itu ada. Harganya pun terjangkau cuma 135.000. Next. Inilah top gainers pada perdagangan kemarin. Ada Esta, Evoe, Slis, BMSR dan Toba. Top loser ada Petis, Bali, Hits, Oasa dan Uang. Dan inilah pergerakan IHSG dalam sehari pada perdagangan kemarin. Bisa kita lihat di sini. Bisa dilihat di sini benar terbentuk gap dari terakhir dia closing, terbentuk gap di sini. Tetapi tidak cukup gapnya yang akhirnya naik walaupun ada kenaikan, jadi turun, ada kenaikan dikit sebelum akhirnya juntai ke bawah. Yaitu di level 6.636.47. Padahal tidak ada yang namanya tuh.
tidak ada yang namanya volume buangan terlalu tinggi. Bisa dilihat setelah ini di hari Rabu ya, di hari Rabu penutupan Rabu itu cukup tinggi volume. Setelah itu tidak ada volume keluar banyak, artinya harusnya menurut logika itu naik. Tetapi ini tekanan turun akibat yang namanya pengaruh dari global, indeks global. Dan di akhir sesi itu bisa dilihat di sini. Nih. Hijau walaupun tidak terlalu tinggi. Jadi potensi terbentuk gap itu cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Karena hari ini adalah hari Jumat, weekend terakhir di minggu ketiga November. Biasanya itu adalah hijau royo. Ya, hijau royo pada awal sesi ya, pada awal sesi. Itu jadi lu bisa manfaatin di situ sebelum bisa terjadi kembali koreksi dan cenderung turun. Itu sih menurut gua gitu ya. Walaupun gap yang akan terbentuk nggak bakal gap terlalu jauh. Mungkin kisarannya akan seperti hari ini nih, hari ini. Nih, hari ini di sini. Jadi misalkan dia di sini akan di sini, nggak mungkin di sini akan jauh di sini, nggak mungkin gitu. Jadi beda-beda tipis tapi akan terbentuk gap. Dan gap itu akan ditutup juga pada hari yang sama. Ini adalah Pom-Pom News. Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada 4 berita menarik. Yang pertama dari iPodnews.com. Bangun ekosistem kendaraan listrik, Gojek dan Toba dirikan perusahaan patungan. PT Aplikasa Karya Anak Bangsa Gojek bersama PT TBS Energi Utama Toba melalui PT Karya Baru TBS menandatangani komitmen kerjasama membentuk usaha patungan bersama Electrum. Menurut CEO Gojek, Kevin Alui dalam siaran pers yang dilansir Jakarta Kamis bla 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 bla. Ini salah satu kabar positif khususnya untuk Gojek karena seperti biasanya menjelang IPO dia membuat berita pemanis, apalagi yang menjadi pemanisnya di sini adalah Toba. Kenapa Toba menjadi pemanisnya? Karena Toba dimiliki oleh salah satu pejabat di rezim sekarang. Dan ini cukup sebagai meyakinkan investor untuk masuk, untuk menaikkan harga dari Toba pada perdagangan hari ini. Kita berikut selanjutnya, cnbcindonesia.com. Bursa Asia rontok, kasus Evergrande bangkitkan isu likuiditas. Mayoritas bursa Asia kembali ditutup melemah pada perdagangan Kamis 18 November 2021. Menyusul koreksi bursa saham Amerika Serikat semalam karena investor khawatir dengan inflasi global yang meninggi, hanya indeks Straits Times Singapore yang masih mampu bertahan di zona hijau. Salah satu kabar negatif, tekanan. Itulah kenapa pada perdagangan kemarin hari Kamis itu bursa hampir seluruh dunia itu mengalami merah. Berita selanjutnya, berita dari iPodnews.com. COVID-19 melandai, ini kalimat pemanisnya. COVID-19 melandai dan mobilitas meningkat. Mobilitas meningkat artinya saham-saham transportasi meningkat. Ingat ya, COVID-19 melandai, mobilitas meningkat. Artinya di sini pemanisnya pertama ke sektor transportasi dan yang kedua tren kenaikan kredit akan berlanjut. Artinya di sini pemanis terdapat dua, ke sektor transportasi dan sektor perbankan. Khususnya perbankan e-digital atau bank digital. Berita dari iPodnews.com, Bank Indonesia BI meyakini pertumbuhan kredit tahun ini akan melanjutkan tren perbaikan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah pelonggaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM akibat melandainya kasus COVID-19. Dan gua harap sih kasus COVID-19 akan tetap melandai bahkan hilang dari muka bumi Indonesia dan kembali seperti normal sedia kala. Walaupun isunya yang berkembang yaitu akan dinaikkan wilayah PPKM atau levelnya pada saat tahun baru dan Natal. Jika itu terjadi, ini menjadi satu pukulan telak kembali menjelang window dressing untuk saham-saham transportasi dan perbankan.
Tapi semoga itu hanya sebagai wacana dan tidak terrealisasi. Next. Berita terakhir, ini yang cukup menurut gua menarik ya. Raffi Ahmad ingin Rans IPO, undang Pandu Syahrir jadi komisaris. Berita dari Harian Bisnis Indonesia, Raffi Ahmad, pemilik Rans Entertainment, mengatakan akan membawa perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia. Raffi Ahmad mengatakan hal tersebut menjadi rencana jangka panjang untuk perusahaannya. Meski demikian, Raffi mengatakan dirinya masih perlu melakukan berbagai penguatan baik di lini bisnisnya maupun di perusahaan secara umum. Semua orang pasti ingin IPO dan kami memang ingin dimiliki semua keluarga Indonesia. Karena run basicnya memang dari keluarga. Tetapi memang saya masih harus banyak belajar dan memperkuat fundamental dulu. Katanya dalam acara Instagram Live dengan Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Syahrir. Gila gak tuh? Undang Pandu Syahrir jadi komisaris. Bayangin, Komisaris Bursa Efek Indonesia pengen diundang atau diangkat jadi komisaris dari Rans Entertainment. Di mana Rans Entertainment sebelumnya dikaitkan dengan salah satu anak dari Pak Presiden kita. Gila, bener-bener Rans ini akan menyaingi GoTo ke depannya nih. Kalau memang dia bener-bener IPO. Dengan gencarnya pemberitaan ini, menurut gua 2022 itu adalah paling realistis dia mengincar. Kenapa? Karena udah disounding dari akhir tahun. Jadi udah masuk ke draft-draft ya, dengan nego-nego negosiasi, tinggal realisasinya di 2022 setelah GoTo. Iya, sekitar pertengahan tahun atau akhir tahun 2022. Menurut gue, feeling gue akan seperti itu. Jika ini terjadi, apakah Rans akan seperti Lucy in the Sky milik Wulan Guritno atau enggak? Kita harus baca prospektusnya terlebih dahulu. We will see. Semoga menjadi lebih baik lagi. Next. Dari nilai review rekomendasi pada perdagangan kemarin 18 November 2021. Di sini gue rekomendasi 4 emiten. Pertama adalah BJBR. BJBR, kedua Amin, ketiga Harum, keempat BNBA. Secara overall dua sesuai dengan target di Amin dan Harum. Di sini lihat jual di 260 sampai 295, masuk di range di 274, jual di 8165 sampai 8230, masuk di range 8175. Yang nggak masuk adalah BNBA, yaitu adalah open high low sama top, artinya tidak bergerak BNBA. Jadi karena bandar yang gak mau gerakin, ya mau gimana gitu loh. Padahal indikator pun situ secara overall mendukung. Tapi pada perdagangan hari ini BNBA bisa jadi hijau ya, karena sektor perbankan yang tadi dipompom. Next, BJBR juga sama di sini, jual di 1400, ternyata open sama dengan high di 1400 lalu turun ke 1385. Padahal masuk ke dalam range beli. Jadi BJPR sebenarnya ini bisa lu gunain untuk trading pada perdagangan hari ini lah. Jadi BJPR dan BNBA ini bisa lu pakai untuk trading, masih bisa trading plannya untuk perdagangan hari ini. Catat coba, screenshot. Udah? Oke, next. Dan inilah perdagangan hari ini, emiten hari ini yang bisa lu catat untuk ditradingkan. Ada beberapa emiten. Salah satunya adalah emiten AGI. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator Fibonacci dan indikator stokastik RSI. Indikator Fibonacci secara sederhananya ya, secara mudahnya sebelum gue bahas lebih kompleks di khusus video tentang Fibonacci, yaitu adalah ya secara mudah untuk melihat support dan resisten berdasarkan nilai alam. Itu secara sederhananya. Jadi inilah garis-garis support dan resisten. Sekarang ini lihat berada di area 1495. Jadi potensi untuk turun dulu itu cukup tinggi untuk ke poin 23,6% sebelum akhirnya akan naik lagi ke sini. Inilah yang bisa lu manfaatin untuk AGI untuk take profit pada waktu singkat.
Ini tidak terlepas dari stokastik RSI. Stokastik RSI adalah stokastik melihat atau indikator untuk melihat sentimen pasar. Apakah pasar itu positif ataupun negatif. Kalau dia berada di utara arsir, nih utara sini, maka ini adalah berita positif. Tapi kalau dia ada di selatan, berarti itu adalah berita negatif atau artinya banyak aksi jual. Sedangkan di sini dia mengalami golden cross, artinya dia akan naik ke atas sebelum turun lagi. Itu. Jadi ini market masih melihat-lihat untuk ke arah naik ataupun turun. Tetapi dengan kondisinya dia akan turun dulu pada awal-awal sesi sebelum akhirnya naik. Walaupun naiknya nggak signifikan, mungkin di kisaran cuma 1-3% gitu pada perdagangan hari ini. Yang kedua adalah BBYB. BBYB lagi mencoba menembus level supportnya, lagi mendekati level support di sini sebelum dia naik lagi, jadi bisa manfaatin dulu untuk sementara. Kenapa? Karena ini tidak tergambar dari mengalami turun. Kenapa BBYB menjadi salah satu aksi beli? Karena lihat volumenya lebih banyak aksi beli yang masuk. Jadi ini bisa dimanfaatin lu untuk take profit dari berita pom-pom tadi. Buy di 2195 sampai 2225, cut loss di 2065, jual di 2250 sampai 2280. Yang ketiga adalah M-Call. M-Call lagi mencoba level resisten di 38,2%. Nih di sini nih. Nah, di sini dia lagi mencoba di sini. Kalau nggak kuat dia akan turun. Tetapi karena di sininya potensi turun, jadi dia akan turun dulu sebelum naik ke atas. Itu yang terjadi di M-Call. Walaupun nggak akan terlalu signifikan, masih di kisaran 0-3% yang mengalami kenaikan dari M-Call. Tapi ini bisa cukup untuk lu take profit. Bisa beli di 3320 sampai 3350, cut loss di 3290, jual di 3410 sampai 3440. Selanjutnya adalah Elpin. Elpin lagi mencoba untuk menembus level resistennya ya. Di sini nih, level resisten. Lihat nih kalau kita tarik. Wah, itu masih jauh banget. Dia akan ke sini, range-nya di sekitar 1185 atau bahkan lebih dari 1200, sangat possible. Dimana secara psychology market udah berada titik psychologist dan akan berbalik arah naik. Jadi pada awal sesi Elpin akan hijau royo. Jadi ini bisa lu manfaatin untuk take profit sebanyak-banyaknya. Beli di 1115 sampai 1130, cut loss di 1065, jual di 1155 sampai 1185. Dan terakhir adalah emiten Toba. Inilah sebenarnya emiten gorengan. Kenapa? Bisa dilihat ini bentuk candlenya nih. Ini bentuk candlenya nggak jelas kan? Saat bentuk candle nggak jelas per menitnya, itu dikatakan sebagai saham gorengan. Dan tiba-tiba naik aja, nggak ada hujan, nggak ada turun, naik aja gitu. Sedangkan di sini titik psychologist, jadi dia akan turun ataupun bisa naik dulu sekitar jam 9 sampai 95 sebelum akhirnya turun. Tapi itu cukup untuk lo melakukan scalping, karena scalping itu nggak butuh waktu lama, hanya jam 9 sampai 9.30 dan yang kedua 13.30 sampai 14.00. Beli di 6620 sampai 640, cut loss di 580, jual di 650 sampai 675. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik trading plan yang udah gua kasih. Silakan diikuti. Jika melebihi itu adalah high risk, jika kurang dari range yang trading plan itu adalah low risk, kalau di antara itu adalah middle risk. Silakan digunakan sesuai dengan profil resiko lu. Karena kenapa? Karena seorang scalper itu ada dua prinsip yang harus digunakan. Be discipline terhadap trading plan yang udah dibuat dan don't be greedy. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye.